Presiden Joko Widodo baru saja menekan perpres yang berisi peta jalan atau roadmap vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Tentunya ini ingin kita ketahui bersama ya seperti apa. Aturan ini tertuang dalam Perpres 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Kita ulas bersama seperti apa rencana vaksinasi corona di Indonesia ini dalam racikan vaksinasi corona ala Jokowi berikut ini. Oke, kita lihat di sini pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi untuk COVID-19 di Indonesia ini untuk pelaksanaannya ini akan dilakukan dalam rencana ini ada 3 tahun ya, 2020, 2021, dan 2022. Namun ini bisa diperpanjang oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan dari Menteri Kesehatan. Nah, dalam hal Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri vaksin dan juga ini tersedia di dalam negeri, maka pemerintah akan lebih mengutamakan pengadaan vaksin COVID-19 dari dalam negeri. Ini tadi ya bisa diperpanjang berdasarkan usulan Menkes dan juga pemerintah di sini mengutamakan pengadaan vaksin COVID-19 dari dalam negeri jika kita sudah bisa memproduksinya dan juga tersedia di dalam negeri. Nah, sekarang kita lihat pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 ini akan seperti apa sih? Pengadaan vaksin ini tak hanya vaksinnya saja, tetapi juga tentu peralatan pendukung dan logistiknya. Seperti misalnya alat suntiknya, hazmat, dan sebagainya ya. Adapun pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 ini dilakukan melalui ada 3 nih ya. Yang pertama adalah penugasan kepada BUMN yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ya. Nah, penugasan ini kepada Bio Farma, perusahaan plat merah, ini juga melibatkan anak usaha PT Bio Farma sekaligus yaitu adalah Kimia Farma dan juga Indo Farma. Dalam hal ini, Bio Farma juga bisa bekerja sama dengan badan usaha di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua menurut Perpres ini yaitu penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia yang dilakukan oleh kembali lagi oleh Menteri Kesehatan kita Terawan Putranto. Nah, Menteri Kesehatan juga akan menentukan jenis dan jumlah pengadaan vaksin COVID-19. Nah, kemudian kita juga menjalin kerjasama, ini cara yang ketiga. Menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan internasional, diantaranya adalah 2 badan berikut ini. Yang pertama ini adalah The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations atau yang kita singkat CEPI ya. Kemudian badan yang kedua adalah The Global Alliance for Vaccines and Immunizations, Gavi disingkatnya. Nah, kerjasama ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan tentu saja sekali lagi. Nah, untuk kerjasama dengan badan internasional ini sebenarnya hanya terbatas untuk penyediaan vaksin saja. Jadi tidak termasuk untuk peralatan pendukung untuk vaksinasi COVID-19, misalnya jarum suntik dan lainnya yang tidak termasuk ya, vaksinnya saja. Nah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dapat membayarkan sejumlah dana yang disyaratkan oleh lembaga-lembaga internasional ini demi kita bisa mendapatkan vaksinnya ya. Nah, pelaksanaan kerjasama dengan lembaga internasional ini dapat dilakukan lewat penugasan kepada BUMN yang kembali ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kita. Tak hanya menjalin kerjasama dengan badan internasional, pemerintah Indonesia juga gencar sekali melakukan penjajakan dengan raksasa farmasi dunia yaitu AstraZeneca, CanSino, Pfizer, dan sejumlah perusahaan lain demi Indonesia bisa mengamankan akses vaksin yang saat ini tengah dikembangkan oleh raksasa farmasi global ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat terkait dengan harga vaksin dan bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya. Nah, Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin COVID-19 tentunya dengan memperhatikan kedaruratan dan juga keterbatasan persediaan vaksin. Namun dalam kondisi force majeure juga disebutkan dalam Perpres ini kontrak penyediaan vaksin COVID-19 dapat dihentikan. Nah, pelaksanaan vaksinasi sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan menetapkan hal-hal berikut ini ya, kita lihat kriteria dan prioritas penerima vaksin, kemudian prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan juga tahapan pemberian vaksin serta standar pelayanan vaksinasi. Lalu bagaimana dengan pendanaan pengadaan vaksin COVID-19 ini? Kita lihat di sini, nah untuk pendanaannya ini kita
untuk pelaksanaan vaksinasi nanti akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, dan ini dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak atau multi-years. Nah, kemudian sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Nah, terkait dengan untuk penugasan bagi perusahaan plat merah Bio Farma, ini pemerintah dapat memberikan penyertaan modal negara atau PMN. Nah, sebagai informasi sebelumnya di awal September, Erick Thohir mengusulkan tambahan penyertaan modal negara untuk Bio Farma sebesar 1 triliun rupiah. Nah, terkait dengan penyediaan vaksin COVID-19 ini, disebutkan dalam Perpres ini Bio Farma dapat melakukan pembayaran di muka atau advance payment kepada penyedia lebih tinggi dari 15% dari nilai kontrak tahun jamak. Kemudian pembayaran penyediaan vaksin COVID-19 ini sesuai kesepakatan, dan juga untuk Pemda baik yang di provinsi maupun kabupaten kota ini bisa juga ikut menyukseskan, membantu lewat APBD masing-masing ya, supaya pelaksanaan vaksinasi ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Dan kemudian selanjutnya kita lihat kolaborasi untuk vaksin COVID-19 ini seperti apa sih? Nah, untuk kelancaran dan percepatan vaksinasi, sejumlah kementerian, lembaga, dan bahkan pemerintahan daerah ini memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lihat di sini, Menteri Kesehatan Menkes tentu saja sebagai aktor utama punya wewenang dan tanggung jawab yang paling besar dalam Perpres ini untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kemudian dari sisi Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran serta memberikan stimulus fiskal untuk melancarkan program vaksinasi. Kemudian Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk diplomasi internasional supaya Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin COVID-19 melalui kerjasama dengan pihak internasional baik lewat badan internasional maupun juga tadi lewat perusahaan-perusahaan raksasa farmasi ya, bersama dengan Menteri BUMN dan juga Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan penugasan kepada BUMN. Kita tahu tadi ada penugasan yang cukup besar juga ya untuk perusahaan plat merah misalnya Bio Farma dan anak-anak usahanya, ini dikoordinasikan lewat Menteri BUMN. Dan untuk Menteri Dalam Negeri ini untuk mengkoordinasikan vaksinasi dengan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian ada Kepala BPOM Republik Indonesia untuk persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin COVID-19, juga persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization. Kita membutuhkan otorisasi dari Kepala BPOM. Kemudian untuk Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa dan juga Kepala BPKP di sini untuk pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan dalam penunjukan langsung dalam pengadaan vaksin COVID-19, karena tadi kan ada wewenang penunjukan langsung untuk vaksinasi ini, jadi perlu dikawal oleh dua lembaga tadi. Dan kemudian Jaksa Agung, Polri, Gubernur, baik Bupati juga, Wali Kota juga, ini semuanya bersatu untuk melancarkan program vaksinasi COVID-19 yang tadi direncanakan 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022 dan bisa diperpanjang. Nah, tanggung jawab Terawan Agus Putranto di sini bisa kita lihat dari presentasi tadi untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi ini begitu besar. Tentunya disokong juga oleh menteri-menteri di pemerintahan Jokowi lainnya. Progresnya akan kami update terus untuk Anda di CNBC Indonesia.